Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi tentang penyusunan anggaran kas. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Gusti Nguradi Pramana, NIM 18020131119, dan teman saya Imadi Jimiadi Suambara dengan NIM 182013102, dan IKD Olin Dwi Payana 1802013124124, dan terakhir Imade Tangka Sarta Wiguna 18020131330. Saya akan langsung ke materi. Latar belakang. Dengan menyusun anggaran kas dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas ataupun surplus kas karena operasi perusahaan. Dengan mengetahui adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Karena masih cukupnya waktu, maka terdapat lebih banyak alternatif sumber dana. Dan makin banyaknya alternatif sumber dana berarti kita dapat mengadakan pemilihan sumber dana yang biayanya lebih rendah. Sebaliknya, dengan mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan dana secara efisien. Yang selanjutnya, pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Namun, penggunaan anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu ada perencanaan pengendalian kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan terlebih dahulu daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian, pembiayaan, dan penginvestasian. Dengan perkataan lain, manajer harus menyiapkan proyeksi yang berkaitan dengan aliran kas masuk atau inflow, aliran kas keluar atau outflow, dan saldo kas atau balance. Perencanaan kas perlu disiapkan agar keseimbangan antara dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan setiap hari atau likuiditas dan dana perusahaan yang digunakan untuk investasi dapat terjaga. Selanjutnya ada pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi, penyusutan, penghapusan, amortisasi. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Baik, sekian dari saya. Bila mana ada salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Ade Olin Dwi Payana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Menurut Ellen Kaisina, ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas.
Yang pertama itu anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Maka jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercukup di dalam cooperative plan tersebut. Kegunaannya yang pertama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Dan selanjutnya ada anggaran kas tahunan. Dalam anggaran kas tahunan, anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagi arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Di antara perusahaan, pemilik modal dan pemerintah hanya terjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terjadi pada saat pemilik dan kreditur menyerahkan modalnya pada perusahaan sebagai pernyataan atau sebagai kredit. Sedangkan arus kas keluar terjadi pada saat perusahaan membayar kewajiban dalam bentuk pajak, restitusi, materai, dan sebagainya pada pemerintah. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Om Swastiastu. Baik, saya Imodit Tengkas Guna akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Anggaran kas jangka panjang. Bila anggaran kas tahunan disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar, maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Untuk anggaran kas jangka panjang ini sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategik jangka panjang. Dan terakhir, kesimpulan. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas digunakan sehingga dampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Kas masuk dan kas keluar diklarifikasi dalam kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Salah satu tujuan pokok disajikan anggaran kas untuk menyediakan likuiditas organisasi dan manfaat atau guna anggaran untuk mengetahui posisi kemampuan membayar kegiatan rutin atau kewajiban jangka pendek, serta memperkuat posisi dalam penawaran. Anggaran kas dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Cara penyusunan anggaran kas ada dua, yaitu 1. Pendekatan kas masuk dan kas keluar atau metode langsung. 2. Pendekatan akunting keuangan atau metode tidak langsung. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi.